Kalian tahu nggak sih gimana awal mula terciptanya PLTBM? PLTBM itu sendiri adalah pembangkit listrik tenaga biomasa. Nah, kenapa ada PLTBM? Karena seperti yang kita ketahui, asupan listrik di negara kita sebagian besar adalah mayoritas penggunaan energi fosil, yang mana energi fosil tersebut bukan merupakan energi terbarukan karena proses pemproduksiannya dan juga pencariannya yang membutuhkan waktu sangat lama, bahkan memakan waktu hingga jutaan tahun. Nah, PLTBM ini hadir sebagai faktor untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Karena meningkatnya penggunaan energi fosil di negara kita, maka dibangunlah sebuah alternatif dari energi biomasa tersebut. Kalian tahu nggak sih, sejak tahun 2005, PLTBM atau biomasa ini menduduki peringkat kedua di bawah minyak bumi yang sumber dayanya paling bermanfaat. Dan biomasa ini adalah salah satu energi yang ramah lingkungan dan juga mudah untuk dicari karena dia berbahan dari bahan dasar organik sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menggunakan atau memproduksinya. Nah, oleh karena itu, mulailah dibangun PLTBM yang lainnya untuk menjadi alternatif sebagai bahan energi fosil yang nantinya akan dicadangkan sehingga tidak punah atau tidak habis. Seperti penjelasan dari Bagusnya tadi, saya juga akan menjelaskan dan menyebutkan beberapa sumber energi untuk pembangkit listrik tenaga biomasa. Yang pertama itu ada kayu. Kayu didapatkan dari hasil penebangan di hutan, dan juga yang kedua ada kayu yang didapatkan dari sisa-sisa industri yang tidak terpakai lagi. Yang kedua itu ada limbah pertanian. Limbah pertanian itu didapatkan dari industri minyak kayu putih, tembakau, sisa padi, dan jerami. Yang ketiga itu yang adalah kami teliti dan kami kampanyekan sekarang, yang adalah cangkang kelapa sawit. Industri Indonesia, kelapa sawit itu adalah penghasil terbesar di dunia. Jadi, untuk itu kita harus menggunakan energi ini dengan sebaik-baiknya. Nah guys, pada faktanya bahwa produksi kelapa sawit di Indonesia adalah salah satu penghasil terbesar di dunia loh guys. Yang total luasnya itu sebesar 13 hektar dan juga 46 ton per tahunnya. Nah, limbah cangkang kelapa sawit ini bisa dijadikan sebagai bahan pokok dari pembangkit listrik tenaga biomasa. Karena bahan limbah cangkang kelapa sawit ini bersifat bisa didaur ulang dan diregenerasi guys. Jadi sebaiknya perusahaan-perusahaan itu menggunakan limbah cangkang kelapa sawit sehingga bisa digunakan sebagai energi alternatif dari konvensional. Halo semuanya, jadi di sini aku mau ngejelasin gimana sih cara kerja dari energi biomasa cangkang kelapa sawit. Sebelum itu aku mau ngasih lihat kalian fotonya. Nah, jadi cangkang kelapa sawit ini dimasukkan ke dalam boiler. Nah, di dalam boiler hasil pemanasan dari cangkang kelapa sawit ini yang dibawa oleh fan itu menghasilkan uap air. Nah, dari uap air ini dipakai untuk menggerakkan turbin. Nah, dari turbin ini sampai ke generator. Di generator akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik, dan energi listrik ini akan dipakai untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Gitu. Berdasarkan video dari Journey to the Heart of Energy tentang video lengkap bagaimana PLTBM skala besar bekerja. Simulasi ini diawali dengan proses pengambilan bahan baku seperti limbah serbuk kayu, limbah rumah tangga, dan limbah energi-energi lainnya. Bahan tersebut dibawa masuk ke dalam boiler, lalu dimasukkan ke dalam ruang bakar, dan terjadilah proses pelepasan panas. Panas tersebut digunakan untuk memanas air. Air panas dibawa ke tangki panas di mana ia berubah menjadi uap. Nah, uap tersebut digunakan sebagai pemutar turbin, dan turbin digerakkan untuk menggerakkan generator. Di dalam generator, interaksi antara elektromagnet dari rotor yang bergerak dan kumparan tembaga dari starter yang menghasilkan arus listrik. Di sini, trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus. Hal ini akan memudahkan transportasi dengan jalur jaringan tegangan tinggi. Uap yang berasal dari turbin melewati kondenser di mana air dingin bersirkulasi. Sirkulasi tersebut dapat mendinginkan uap serta mengubahnya kembali menjadi air dan dikirim lagi ke boiler. Guys,
Kalian tahu nggak sih bahwa pengolahan dari kelapa sawit nggak cuma bisa dijadikan untuk minyak loh, tetapi juga limbah dari cangkangnya tersebut dapat dihasilkan menjadi biomasa, energi baru yang ramah lingkungan. Seperti yang kita tahu sampai sekarang ini bahwa perusahaan-perusahaan di Jakarta, khususnya di Pulau Jawa, tidak mengelola limbah dari kelapa sawit tersebut. Nah, oleh karena itu, kami dari kelompok 2 PTBE Komunikasi 2022 ingin mengkampanyekan terkait pengolahan limbah dari cangkang tersebut untuk dijadikan energi biomasa baru. Baik, kami saat ini sedang berada di PT Ausindo Nusantara Jaya Tbk, berlokasi di Setiabudi, Jakarta Selatan. Perusahaan ini salah satu perusahaan di Jakarta yang mengelola minyak sawit, dan perusahaan ini juga memiliki pembangkit tenaga listrik dari biogas yang berlokasi di Pulau Belitung, yang tujuan utamanya adalah untuk mengurangi emisi dari rumah kaca dan juga perkebunan. Nah, sekarang tuh banyak banget perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit itu yang masih belum memanfaatkan cangkang kelapa sawit atau limbah kelapa sawitnya ini untuk dijadikan energi biomasa. Nah, padahal energi biomasa ini tuh banyak banget manfaatnya. Salah satunya itu bisa jadi listrik gitu kan, untuk perusahaan, untuk listrik di perusahaan maupun di rumah-rumah pegawainya. Information guys, ternyata cangkang sawit ini memiliki nilai jual tertinggi loh. Bahkan permintaan ekspor cangkang sawit ini juga sampai menunjukkan tren yang positif. Jadi ekspor dalam cangkang kelapa sawit ini menunjukkan hasil yang baik untuk industri ekspor Indonesia. Kuantitas penggunaan cangkang sawit akan lebih banyak jika dibandingkan dengan batu bara. Kenapa? Hal ini dikarenakan nilai kalori yang dimiliki cangkang sawit lebih rendah daripada batu bara, dan biasanya yang dikeluarkan justru lebih murah guys, gitu. Nah guys, karena dari semua itu, kami ingin memberikan aspirasi kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit bahwa sebaiknya limbah cangkang kelapa sawit itu jangan dibuang sia-sia guys. Karena cangkang sawit itu seperti kita tahu, bahannya itu dari organik, dan bahannya itu bisa didaur ulang dan diregenerasi. Nah, karena itu keuntungannya banyak sekali guys, seperti bisa jadi tenaga ramah lingkungan, dan juga bisa menjadi tenaga listrik bagi perusahaan-perusahaan cangkang kelapa sawit. Nah, seperti yang saya tahu, energi dari cangkang kelapa sawit ini juga bisa dijadikan sebagai bio batu bara atau sebagai pengganti energi konvensional, dan juga bisa dijadikan sebagai pengganti efek gas rumah kaca. Itu aja dari kita. Semoga tersampaikan dengan baik. Ambil manfaatnya, buang kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawit Jaya, jaya, jaya.